back di channel Timeto. Sekarang waktunya untuk baca buku komik atau manga. Ya, salah satu hobi saya adalah baca buku komik ya atau manga ya. Kalau orang bilang komik itu hanya untuk anak-anak, itu salah besar ya. Komik itu untuk segala umur dan segala usia ya. Jadi siapapun boleh baca komik, dan banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa dapat dari membaca buku komik atau buku manga ya. Saya sendiri hobi baca buku komik dari kecil ya. Dari saya kecil sampai sekarang masih suka baca buku komik. Nah, ini kemarin waktu liburan selama work from home, saya beli buku secara online. Biasanya saya beli komik itu ke Gramedia. Nah, sekarang karena lagi banyak yang tutup dan tidak bisa berpergian, jadi beli buku secara online. Nah, ini adalah komik untuk terbitan bulan April dan bulan Mei tahun 2020. Banyak sekali ya, dan memang banyak sekali judul yang saya ikutin ya. Apalagi nanti ada beberapa komik baru ternyata di bulan Mei. Nah, buat informasi teman-teman yang belum tahu, jadi setiap komik itu terbitnya adalah di hari Rabu. Jadi nanti setiap hari Senin atau Selasa itu dari pihak penerbit akan memberikan informasi mengenai buku-buku mana aja yang akan terbit di hari Rabunya. Seperti ini contohnya. Teman-teman bisa ketik aja di Google, search jadwal terbit buku komik. Nah, nanti tinggal sesuaikan aja tanggalnya setiap tanggal hari Rabu. Nah, biasanya di hari Senin atau Selasa itu jadwalnya sudah ada. Banyak kok yang sudah share, termasuk juga di salah satu Twitter penerbit Alex ya. Nah, itu teman-teman nanti bisa lihat. Oke, ini banyak sekali kumpulan buku yang saya beli di bulan April dan bulan Mei ya. Baru sempat di review, sebagian besar udah saya baca. Mungkin kita mulai dari yang bulan April dulu. Yang ini ya, ada dua. Bulan April ada One Punch Man. Ini buat yang belum sudah sampai nomor 19. Buat teman-teman yang sudah tahu, mungkin ya ini tentang jagoan yang bisa mengalahkan semua musuhnya dengan satu pukulan ya. Ini terbitan dari Shonen Jump ya, teman-teman mungkin bisa lihat hampir semua terbitan komik yang Shonen Jump ini pasti saya beli sih, karena biasa memang ceritanya menarik ya, dan biasanya booming juga ceritanya. Nah, dan untuk pengetahuan teman-teman juga, biasanya untuk setiap komik ini masing-masing ada untuk umurnya ya. Di bagian sini ada umurnya. Jadi buat teman-teman yang mau beli atau orang tua yang beli untuk anaknya, perlu diperhatikan juga untuk umur-umur yang boleh membaca buku ini gitu. Nah, ini ada juga penerbitnya Alex, ada MNC ya, dan juga ada Level Komik, ada juga yang baru nanti Akasa. Nah, ini adalah terbitan Alex untuk bulan April, ada One Punch Man nomor 19. Saya sendiri sudah cukup bosan ya, untuk ceritanya agak terlalu repetitif dan terbitnya lama, jadinya agak bosan nih gitu. Sebenarnya saya sendiri juga kurang sreg dengan cara penerbitan buku di Indonesia ya. Mungkin maksudnya adalah seperti mengikuti cara penerbitan buku di Jepang, di mana kalau di Jepang itu kalau peminat bacanya sedikit, maka serial itu akan diberhentikan, nah, atau ditamatkan secara paksa. Nah, sepertinya cara itu juga diikuti di Indonesia ya. Jadi yang jadi dilema adalah ketika kita memutuskan untuk mengikuti suatu judul komik, jadinya kalau misalnya ternyata komik itu atau selera kita lah, let's say tidak sesuai dengan pasaran umum Indonesia, komik itu tidak dilanjutkan. Jadi kita belinya kadang-kadang tuh terputus gitu ya, hanya sampai seri berapa udah tidak diterbitkan lagi. Itu yang sangat disayangkan sekali sih di dunia manga atau komik Indonesia. Oke, ini tadi ada One Punch Man, ini udah nomor 19 ya. Kemudian ini Moriarty the Patriot. Komik ini buat penggemar detektif sangat menarik ya. Ini juga Shonen Jump detektif untuk dari Shonen Jump. Ini ceritanya sebenarnya mengenai, kalau suka baca novelnya Sherlock Holmes, ini adalah cerita dari sudut pandang musuh besarnya Sherlock Holmes ya, itu William James Moriarty. Cukup menarik sih, mungkin buat teman-teman yang suka detektif bisa ikuti serial ini. Dan ini dari pengarang fairy tale Eden Zero, ini lebih ke pirate ya, petualangan. Ini terbitan dari
Ini agak punya tebal ya, sekarang banyak buku yang tebal seperti ini. Ini Alex Media 15 plus. Kemudian ini terbitan dari, kita lihat biasanya bagian depan ini ada penerbit Jepangnya atau bagian belakang. Ini dari Kodansha tahun 2018. Ini udah sampai soal nomor 3. Ini tentang petualangan luar angkasa ya. Kemudian ini Dragon Ball. Ya, ini adalah serial legendaris ya. Mungkin teman-teman yang lahir tahun 80-90 sudah tidak asing dengan serial ini. Ya, serial Dragon Ball ini sebenarnya sudah tamat. Udah lama tamat, tapi kemudian beberapa tahun terakhir ini mulai dilanjutkan lagi dengan judul Dragon Ball Super. Nah, ini sudah terbitkan di Indonesia oleh Alex Media. Bukunya ini juga tebal, kertasnya juga bahannya bagus. Kemudian ini bercerita tentang lanjutan dari setelah yang pertama sudah tamat, Dragon Ball yang pertama sudah tamat ya. Ini sekarang sudah nomor 9 ya, seri 9. Ceritanya sudah sampai ke musuh baru ya. Musuh baru untuk yang Arc Universe sudah selesai di seri ini dan akan ada musuh baru. Teman-teman bisa baca. Kemudian ini ada serial baru juga, Black Clover. Ini juga terbitan dari Shonen Jump. Diterbitkan di Indonesia oleh Alex Media. Ini bukunya juga yang tebal, bahannya kualitasnya cukup bagus. Ini udah sampai nomor 12. Dan ini bercerita tentang sihir ya. Mungkin ini menarik sih, konsepnya juga baru sih, mengenai penyihir, seorang anak muda yang nggak bisa sihir tapi hidup di dunia sihir gitu ya. Bagaimana dia akan menjadi seorang raja penyihir nantinya. Itu cerita yang mengenai itu. Kemudian ini tadi terbitan Alex Media. Kemudian Alex Media juga punya buku-buku yang memang untuk ratingnya 18 ke atas atau 17 ke atas ini, yaitu level comics. Jadi level komik itu dari Alex Media juga, tapi untuk yang bacaan dewasa atau yang biasanya ada unsur kekerasan atau unsur dewasanya ya. Nah, salah satu judul yang saya ikuti ini adalah Attack on Titan. Nah, saat ini cukup terkenal juga meskipun bukan dari Shonen Jump. Ini diterbitkan oleh Kodansha ya. Kodansha pada tahun 2019. Kemudian ini udah sampai nomor 28 ya. Ini sudah sampai arc di mana musuhnya sudah bertukar posisi ya. Sekarang tokoh utamanya menjadi musuhnya sekarang. Ceritanya semakin menarik. Oke. Kemudian ini ada terbitan dari MNC juga. MNC juga mengeluarkan komik. Ini yang untuk Fate Grand Order. Sebelumnya Fate Grand Order ini sudah ada 2 judul lagi. Nah, ini adalah judulnya yang ketiga ya. Ini katanya dari game sih. Sebetulnya saya nggak main gamenya, tapi ceritanya ya cukup menarik sih. Ini bukunya tebal juga, untuk 21 ke atas umurnya malah bahkan ini. Ya. Oke, terus ini nomor 1 tadi masih baru ya, nomor 1. Kemudian ini ada MNC juga. Tapi MNC juga sekarang mengeluarkan buku komik untuk yang pembaca dewasa atau 18 tahun ke atas. Mereka labelnya disebut Akasa Komik ya. Kalau tadi Alex Media disebut level komik, kalau sekarang untuk MNC, penerbit MNC, dia menamai kategorinya Akasa. Nah, ini adalah tulisan dewasa karena memang untuk dewasa, karena mungkin banyak unsur kekerasan. Ini ada umurnya juga di sini. Nah, ini konsepnya juga agak unik sih. Ini baru nomor 1. Ini Record of Ragnarok, bercerita tentang pertarungan dewa-dewa dengan manusia ya, untuk mempertaruhkan kehidupan lanjutan dunia gitu. Ini cukup menarik sih, konsepnya juga cukup baru. Oke. Nah, kemudian yang masih juga di bulan April, ini ada terbitan Alex lagi, ini Mob Psycho. Nah, ini pengarangnya sebetulnya sama dengan pengarangnya One Punch Man. Ini sudah terbit di Indonesia juga. One. Nah, sama-sama by One ya pengarangnya. Ini baru nomor 1, gambarnya juga mirip-mirip. Cetakannya cukup bagus sih. Ini ada emboss-embossnya di sini bagian tulisannya. Terbitan Alex. Bukunya juga tebal, kertasnya juga bagus. Ya, ini terbitan dari Shogakukan tahun 2012 ya.
Nah, di Indonesia baru terbit tahun 2020, ya 8 tahun kemudian. Nah, ini juga salah satu judul baru nih yang akan saya ikutin. Ini bercerita tentang seorang anak yang mempunyai kekuatan misterius ya. Ini belum dijelaskan kekuatannya dari mana, dan melawan berbagai macam monster juga sih ini. Oke, terus ini ada komik dari Alex Media juga. Ini juga bagus sih ini. Twin Star Exorcist ya, ini judul baru juga dari Shonen Jump. Ini dari Alex Media, Shonen Jump, Sueyusa Shonen Jump. Nah, ini bukunya kecil sih. Nah, ini komik reguler Alex Media. Ini bercerita tentang seorang saman ya, seperti saman atau pembasmi iblis juga, untuk mengalahkan makhluk-makhluk monster juga nih. Ini ceritanya cukup menarik sih, karena plot twistnya juga unpredictable. Ceritanya unik lah, baru pertama kali saya ikutin juga. Ini gambarnya juga bagus, ini recommended juga. Terus kemudian kita ke MNC, ini ada ya My Hero Academia. Ini juga terbitan dari Shonen Jump Sueyusa dari MNC. Ini sekarang sudah sampai nomor tadi yang Shonen Twin Star Exorcist ini nomor 5 ya. Yang ini nomor 14 saat ini. 14 ini ceritanya juga unik baru ya, seorang mirip tadi dengan yang Black Clover, karena ini ceritanya di dunia hero tapi dia nggak punya kemampuan hero sama sekali gitu kan, dan mendapatkan kekuatannya malah dari orang lain gitu kan, untuk mencapai menjadi pahlawan dunia gitu. Ini juga ceritanya juga konsepnya baru, unik ya, ini juga menarik. Bukunya tebal, besar, kertasnya juga bagus. Ini terbitan Sueyusa juga. Oke, udah sampai nomor 14. Kemudian lanjutannya ini adalah komik Prince of Tennis. Prince of Tennis ini juga terbitan Shonen Jump atau Sueyusa MNC untuk 13 ke atas. Ini Prince of Tennis yang kedua part 2 sih sebenarnya, nomor 22 ya. Sebenarnya Prince of Tennis ini ceritanya udah makin, menurut saya udah makin ngelantur kemana-mana sih. Saya lebih suka yang masih di part 1-nya sih, itu lebih menarik. Memang awal-awalnya banyak menceritakan mengenai dunia tenis, tapi makin ke akhir sini lama-lama ada jurus-jurus yang ya makin mostly impossible di real world sih. Oke. Terus kemudian ini dari MNC Akasa. Ini adalah Trace ya. Ini juga salah satu komik baru. Ini adalah kalau buat teman-teman yang suka cerita detektif, ini recommended juga. Ini adalah penyelidikan atau misteri dari sisi tim forensik ya, tapi dibumbui dengan cerita yang cukup menarik. Jadi dia keluarganya terbunuh dan dia mencari pembunuhnya melalui pemeriksaan forensik. Jadi mirip detektif juga, tapi dari sisi forensik ya. Ini menarik teman-teman, kalau yang suka cerita detektif pasti suka komik ini. Gambarnya cukup bagus sih, meskipun ini ukuran reguler ya. Ini diterbitkan oleh Comic Zenon ya. Oke, jadi recommended juga. Kemudian ini ya, City Hunter Complete Edition oleh MNC Akasa. Ini berarti untuk dewasa ya, dewasa. Jadi buat teman-teman yang terlahir tahun 80-90an pasti sudah tahu komik ini ya. Jadi komik ini bercerita tentang sweeper di Tokyo, Yosaiba. Ini udah tamat, tapi kemudian dulu pernah terbit di Indonesia tahun 90-an, tapi tidak secara resmi ya, Raja Wali Graffiti. Nah, sekarang diterbitkan yang edisi resminya pertama kali. Ini jadi komiknya memang gambarnya awal-awal terlihat jadul sih, tapi ini bagus sih, kualitasnya, kertasnya bagus. Dan ini konsep sampulnya ini mengingatkan komik-komik tahun 80-an 90-an, karena masih model dua rangkap begini ya, dan berwarna gitu. Tapi ini najab sih kalau bisa sampai dibawa ke sini, diterbit di sini. Mudah-mudahan nanti yang Saint Seiya juga bisa terbit yang versi resminya ya. Saint Seiya sebenarnya sudah terbit, tapi yang versinya bukan yang originalnya, yang lanjutannya, seri lainnya. Kemudian yang ini adalah yang bulan tadi, yang bulan April, dan ini adalah yang bulan Mei. Nah, ini juga banyak banget, ada banyak sekali judul baru ya. Yang pertama kita lihat dari terbitan MNC dulu aja. Dari terbitan MNC ini ada At Night I Move.
ini ceritanya sedikit banyak mirip Death Note sih. Jadi dia dapat kekuatan gitu, bisa mempengaruhi mimpi orang gitu, dan dia mau balas dendam atas keluarganya. Nah ini ya ada detektifnya juga, jadi main kucing-kucingan juga kayak di Death Note. Ini rekomendasi juga. Saat ini sudah sampai nomor 3, kemudian terbitnya sama-sama di bulan Mei, nomor 2 dan nomor 3 nya. Ini untuk 17 tahun ke atas ya, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak gambar unsur kekerasan sih. Ini diterbitkan oleh Kodansha ya, Kodansha. Oke. Kemudian ini Kuroko Basketball. Ini kalau kita lihat kan, ya benar, ada Shonen Jump, Sueusa. Kalau gini artinya biasanya olahraga seperti ini pasti dibumbui dengan jurus-jurus ya. Kalau tadi Prince of Tennis, jurus-jurusnya dipakai di tenis, yang ini di dunia basket. Ceritanya cukup menarik sih, perjalanan dari seorang pembasket yang kemampuannya bukan misterius sih, unik ya, seorang pengumpan rahasia gitu ceritanya. Oke, ini udah sampai nomor 26. Kemudian ini Psychic Detective Yakumo. Sebetulnya ini kalau nggak salah juga dari novel. Ini udah nomor 13, book 13. Ini dari MNC. Terbitnya cukup lama juga sih, jadi ceritanya agak lupa, tapi ini menarik sih. Jadi detektif yang bisa melihat makhluk halus ya dengan mata merahnya untuk membantu memecahkan masalah ya. Ini di novelnya juga kalau nggak salah juga terkenal, ada juga nih. Ini udah sampai nomor 13. Ini novel media juga. Kemudian ini yang judul baru dari MNC Akasa ini adalah King's Origin Game dewasa. Ini nomor 1. Ya ini ceritanya adalah misteri juga sih, misteri, ada pembunuhan dan ada perintah atau order dari Kings yang harus diikutin. Kalau tidak diikutin ada hukuman yang akan diterima oleh pemain atau pesertanya. Ini juga menarik sih. Ini sebenarnya siapa sebenarnya akan yang membuat permainan ini, apakah hal mistis ataukah memang ada orang yang terlibat di belakangnya itu yang membuat penasaran di cerita ini sih. Ini nomor 1, ini regular aja sih kertasnya, yang seperti yang tadi ukurannya sama ya, MNC regular. Ini masuknya dewasa. Kemudian dari yang Alex sendiri cukup banyak. Ini yang pertama adalah ini ya, The Promised Neverland. Ini ceritanya juga dari Shonen Jump, Sueusa, tapi ini nggak pakai jurus-jurusan, cuma ini lebih ke dongeng ya, tapi dongeng yang lebih ke misteri thriller gitu ya. Jadi ini ceritanya memang benar-benar fresh new ya, belum pernah ada cerita yang seperti ini, benar-benar original sekali. Nah ini udah sampai nomor 10 sekarang ya. Ini ceritanya menarik, petualangan menegangkan, dunia fantasi, dan benar-benar plot twistnya tidak terprediksi ya. Ini sangat menarik sekali buat orang penasaran. Ini kemudian ini Atelier of Witch Hat. Ini terbitan udah sampai nomor 5 ya. Ini terbitan dari mana ini? Kodansha ya, dari Kodansha. Ini ceritanya mengenai dunia penyihir juga seperti Black Clover, tapi ini lebih feminim sih, meskipun untuk boys, tapi tokoh utamanya perempuan sih. Ya ini dunia sihir juga, petualangan dunia fantasi juga menarik buat penasaran ceritanya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah komik Fairy Tail, tapi tidak melanjutkan seri yang kemarin. Kalau Fairy Tail yang reguler itu sudah tamat. Ini dari Alex Media menerbitkan Fairy Tail Happy Adventure. Jadi Happy Adventure ini, Happy ini adalah salah satu maskot atau makhluk yang ada di komik Fairy Tail. Nah ini di komik ini dia menjadi tokoh utamanya. Jadi ceritanya dia pindah ke suatu dunia yang hanya ada binatang dan dia harus menolong binatang-binatang itu. Ceritanya seperti itu. Storynya by Hiro Mashima, pengarang dari Fairy Tail, tapi gambarnya bukan digambar dari oleh Hiro Mashima tapi oleh Kenshiro Sakamoto. Ini cukup menarik sih, fun sih.
Sebenarnya ini lebih untuk anak-anak, cuman dibilang untuk anak-anak juga nggak bisa. Kenapa? Karena ada beberapa gambar yang memang agak sedikit untuk dewasa ya. Jadi memang agak bingung juga nih target marketnya ini untuk yang mana. Tapi overall menarik sih. Terus kemudian ini ada Detektif Conan, ya ini dari pengarang Detektif Conan, Aoyama Goso. Original story cooperation by Aoyama Goso, tapi gambarnya oleh Arai Takahiro, diterbitkan oleh Alex Media. Ini Alex Media biasa, tapi ini bukunya besar ya, tasnya juga bagus. Ini diterbitkan oleh Shogakukan tahun 2016. Ini ceritanya mungkin teman-teman kalau udah mengikuti serial Conan pasti familiar dengan mukanya ya. Ini Toru Amuro ya, detektif yang ada di salah satu komik di cerita di komik Conan, dan ini adalah cerita mengenai kehidupan sehari-harinya Toru Amuro. Nah ini cukup menarik sih, jadi ceritanya lebih ke kehidupan sehari-hari aja sih, santai sih, tapi juga ada actionnya sedikit, tapi cukup menarik untuk dibaca harian ini, untuk diikuti ini cukup menarik. Nah kemudian ini ada Fairy Tail lagi, tapi ini Fairy Tail 100 Year Quest-nya. Jadi kalau buat teman-teman yang udah baca komik Fairy Tail pasti sudah pernah dengar dengan istilah 100 Year Quest ini ya. Nah ini sekarang cuman waktu itu di serial utamanya memang tidak dijelaskan lebih lanjut lagi ya, diceritakan lebih detail mengenai apa sebenarnya quest itu dan kenapa belum selesai. Nah di seri yang ini memang khusus menjelaskan mengenai yang 100 years quest ini. Ini baru nomor 1 Alex Media untuk 12 tahun ke atas, 12 plus. Nah ini bukunya juga ya, tebal ya, tasnya juga bagus. Story by Hiro Mashima, tapi artnya by Atsuo Ueda. Tapi mirip sih kalau saya lihat gambarnya. Ceritanya juga menarik sih, ini layak untuk dikoleksi dan untuk diikuti juga. Fairy Tail, buat yang kangen dengan dunia Fairy Tail mungkin bisa mapas tangan dengan ini. Oke. Terus yang lagi booming di dunia anime atau dunia komik atau manga juga adalah ini, Kimetsu no Yaiba Demon Slayer nomor 1, Koyo Haru Kotoge. Ini adalah ya betul sekali Shonen Jump Soeweza. Nah ini terbitan dari Alex Media. Ini ada embossnya juga bagus, covernya bagus. Ini juga punya tebal, tasnya juga bagus. Ini dari Soeweza tahun 2016. Ini bercerita tentang siluman ya. Dia siluman, seorang pengelana yang tadinya nggak bisa apa-apa kemudian jadi pembaca siluman atau iblis. Ceritanya agak mirip-mirip Inuyasha atau mungkin ada mirip-mirip unsurnya juga ya. Nura juga ada mirip juga. Nura juga mirip itu, sama Yu Hakusho juga ada mirip itu juga sih. Jadi mungkin ini ya, ini kesan saya sih ketika membaca ini ya, ceritanya seperti itu ya. Ada beberapa bagian yang mirip, tapi katanya ini bagus sih. Tapi di seri 1 ini memang saya baca memang cukup menarik sih ceritanya, dan pembawaan ceritanya cukup bagus ini. Oke. Kemudian ada level komik, level komik ini Bakemonogatari. Ini terbitan dari Kodansha nomor 1. Ceritanya pertama agak membingungkan sih, saya juga belum tahu ini akan ke arah mana sih. Cuman ini memang ceritanya tentang school life, kehidupan sekolah, tapi mengenai unsur-unsur mistis juga. Jadi kalau dibaca seri awal ini saya belum tahu nih akan seperti apa ceritanya, tapi sepertinya menarik sih ini. Kalau komik ke atas. Oke. Kemudian ini ada The Quintessential Quintuplets. Ini juga ceritanya unik sih. Ini komik ya untuk cowok bisa, cewek bisa sih. Ini terbitan dari, tapi ini lebih Kodansha ya. Ini jadi ceritanya juga unik. Ini ceritanya adalah mengenai seorang guru les yang harus memberikan les kepada 5 orang cewek kembar yang nanti bakal jadi pasangannya menikah di masa depan gitu. Jadi nanti kita nggak tahu siapa sebenarnya pasangannya yang mana gitu ya.
Nah, masing-masing cewek atau lima anak kembar ini punya kepribadian yang berbeda-beda gitu ya. Jadi untuk 15 tahun ke atas ceritanya cukup unik dan menarik. Oke, yang terakhir adalah ini dia, Erase. Sekarang sudah nomor 3. Ini cukup terkenal karena sudah ada film animenya dan juga film live actionnya juga ya. Ini bercerita tentang ini dari ini terbitan dari Alex Level Comic ya, untuk dewasa ya. Ini bercerita tentang seorang anak yang punya kemampuan untuk kembali ke masa lalu ya. Nah di situ dia akan memecahkan kasus pembunuhan yang terjadi di masa lalunya. Ini cukup menarik sih untuk diikuti, misteri juga ini. Oke, itu aja untuk yang bulan Mei yang sudah saya beli, yang sudah saya baca, saya ikutin. Mungkin nanti untuk yang bulan Juni nanti saya akan review lagi kalau memang teman-teman tertarik dengan video seperti ini. Nanti saya akan bikin lagi, silahkan komentar. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video selanjutnya. Yuk.